Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembahasan tentang interaksi sosial. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain, antara individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok yang lain. Bagaimana dengan ciri-ciri interaksi sosial? Interaksi sosial memiliki 4 ciri. Yang pertama, bahwa dalam sebuah interaksi sosial, jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Yang ketiga, ada dimensi waktu yang meliputi dimensi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang keempat adalah ada tujuan yang ingin dicapai sebagai hasil dari interaksi sosial. Terjadinya interaksi sosial karena 2 syarat. Syarat pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan yang terjalin antara 2 orang atau lebih, baik secara fisik maupun non-fisik, dan secara langsung maupun tidak langsung. Syarat kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya yang dilakukan untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Proses kontak sosial dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, kontak sosial primer. Kontak sosial primer atau kontak sosial langsung adalah hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok masyarakat yang terjadi dengan cara tatap muka atau secara fisik. Sebagai contoh, misalnya orang berjabat tangan atau orang berbicara. Yang kedua adalah kontak sosial sekunder. Kontak sosial sekunder atau kontak sosial tidak langsung adalah hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok masyarakat yang dilakukan dengan bantuan perantara. Misalnya berkomunikasi melalui telepon, chatting, atau mengirim pesan melalui orang lain. Pada proses komunikasi dilakukan melalui 2 cara, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi secara verbal adalah bentuk komunikasi secara lisan dan tulisan. Sebagai contoh, pada saat berbicara atau menulis atau melakukan surat menyurat. Komunikasi secara nonverbal adalah bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol, gestur tubuh, atau menggunakan bahasa isyarat. Faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial ada 4, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Imitasi merupakan proses interaksi dengan cara meniru atau mengikuti sebagian dari perilaku orang lain dan sifatnya tidak permanen. Sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dalam dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Identifikasi merupakan dorongan menjadi identik atau sama dengan orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Proses identifikasi lebih mendalam dibanding imitasi dan sugesti. Simpati merupakan perasaan tertarik kepada orang lain yang timbul berdasarkan penilaian perasaan, bukan atas dasar logis rasional.
Faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor minimal yang menjadi dasar bagi berlangsungnya proses interaksi menurut Sujono Sutanto. Imitasi dan sugesti lebih cepat walaupun pengaruhnya kurang mendalam bila dibanding dengan identifikasi dan simpati yang secara relatif agak lambat proses berlangsungnya. Dilihat dari bentuknya, ada interaksi sosial yang berbentuk asosiatif dan ada yang prosesnya berbentuk disosiatif. Proses yang berbentuk asosiatif terdiri dari kerjasama dan akomodasi. Sedangkan proses yang berbentuk disosiatif terdiri atas persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Asosiatif adalah proses yang terjadi pada bentuk interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, kesatuan, dan dapat meningkatkan solidaritas sosial antar individu atau kelompok. Disosiatif adalah proses yang sering disebut sebagai proses oposisi, cara berjuang melawan seseorang atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang perorangan atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan, kemudian saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Persaingan adalah proses sosial dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Pertentangan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Sekian pembahasan kita tentang interaksi sosial. Untuk memperdalam wawasan tentang interaksi sosial, silahkan membaca dan mengkaji sumber-sumber yang ada. Terima kasih.